Sesar, sesar, sesar. Kalian mungkin sudah sangat sering mendengar istilah sesar. Ya karena mungkin di televisi ataupun di berita sering dikabarkan bahwa salah satu penyebab bencana gempa bumi itu adalah aktivitas sesar. Atau malah mungkin di sekolah juga diajari bahwa sesar itu bisa menyebabkan gempa bumi. Tapi kalian pernah berpikir nggak bentuk sesar itu sebenarnya seperti apa? Karena ya kita sering mendengar bahwa di tempat ini ada sesar yang menyebabkan gempa bumi. Di tempat ini ada sesar yang menyebabkan gempa bumi. Terkadang sesar itu bahkan di sekitar rumah kita atau di sekitar pemukiman kita. Tapi kita sendiri malah tidak tahu bentuk dari sesar itu sendiri. Sekarang ini saya sedang di luar dan di pinggir jalan, dan di tempat ini kita bisa menyaksikan sebuah fenomena geologi, struktur geologi yang sangat menarik. Dan salah satunya adalah sesar. Dan apakah sesar di tempat ini bisa bikin joget? Tapi sebelum itu, saya ingin kalian sedikit tahu tentang apa yang dimaksud sebagai sesar. Secara definisi sederhananya, sesar adalah permukaan bumi yang retak atau patah dan bergeser akibat adanya tekanan atau gaya dari dalam bumi. Secara general, ada 3 tipe sesar yang bisa terbentuk. Jika salah satu bidangnya turun, maka disebut sebagai normal fault. Jika salah satu bidangnya naik, disebut sebagai reverse fault. Dan jika bergeser mendatar, disebut sebagai strike slip fault atau sesar geser mendatar. Saat ini saya sedang ada di JLS atau Jalur Lingkar Selatan di Pulau Jawa, yang ini merupakan salah satu proyek dari Presiden Jokowi yang untuk mengembangkan wilayah selatan Jawa yang mungkin di periode-periode sebelumnya belum terlalu dikembangkan, dan juga tentunya untuk meningkatkan ekonomi terutama di bidang pariwisata karena di sana pantainya sangat-sangat bagus-bagus sekali. Dan karena di wilayah pantai selatan atau pesisir selatan Pulau Jawa itu mayoritas adalah pegunungan, tentu saja dengan pembangunan jalur lingkar selatan ini akan membuka atau membelah-belah pegunungan-pegunungan yang ada di sini. Dan salah satunya dengan pembukaan jalan tersebut, banyak pegunungan-pegunungan yang terbelah dan itu akan menyingkap berbagai struktur geologi di dalamnya. Salah satu struktur geologi yang sangat menarik itu berada di sekitar saya di jalur selatan ini. Kalian bisa melihatnya. Di depan kita kali ini ada sebuah bukit yang dipotong untuk dijadikan jalan. Karena bukit ini dipotong, sehingga membentuk sebuah tebing, dan di tebing ini kita bisa melihat struktur geologi atau batuan yang berada di dalamnya. Kita bisa melihat bahwa tebing ini memiliki stratigrafi atau batuan yang memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Terlihat bahwa batuan tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang abu-abu tua, ada yang abu-abu muda, ada yang hitam, ada yang coklat, dan sebagainya. Warna batuan yang berbeda-beda tersebut juga mengindikasikan bahwa di tempat ini tersusun oleh batuan-batuan yang memiliki jenis yang berbeda-beda pula. Dan tentunya karena adanya stratigrafi ini, itu akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi adanya struktur sesar di tempat ini. Kita bisa fokus ke singkapan batuan yang berada di sini. Kalian bisa melihat terdapat stratigrafi atau lapisan-lapisan batuan di sini. Dan kita bisa fokus ke batuan yang berwarna hitam saja. Di batuan yang berwarna hitam ini, kita bisa melihat bahwa posisinya sudah tidak lagi sejajar. Dan terlihat ada pola seperti tangga yang terbentuk pada batuan yang berwarna hitam ini. Dan di pola tersebut, ada sebuah retakan yang memanjang dari atas ke bawah atau sebaliknya, ada 2 di kiri dan kanan. Dan retakan tersebutlah merupakan bidang sesarnya. Dan dari beberapa parameter tersebut, mengindikasikan bahwa tempat ini sudah mengalami proses penyesaran. Dan kalau kita bergeser ke atas, sebenarnya terdapat sebuah bidang yang stratigrafi batuannya sudah tidak lagi sama dengan bagian di kiri ataupun kanannya. Bidang tersebut dibatasi oleh retakan
yang juga berada di kiri dan kanannya. Bidang tersebut terlihat seperti turun atau ambles ke bawah. Bidang yang ambles seperti ini sering dikenal sebagai graben atau bagian sesar yang turun. Kalau kita jeli, sebenarnya di tempat ini bukan hanya terdapat sesar atau patahan saja, tetapi juga terdapat lipatan atau fault yang malah ukurannya jauh lebih besar. Bisa dikatakan, sesar di sini malah memotong struktur lipatan yang muncul sebelumnya. Coba perhatikan pola-pola melengkung pada batuan di sini. Pola-pola tersebut merupakan pola yang sangat khas dari struktur lipatan atau fault. Bahkan lipatan di sini posisinya sudah tidak lagi berdiri, tetapi sudah miring bahkan hampir rebahan. Bisa dikatakan, lipatan di sini mungkin sudah termasuk tipe overfault, ataupun malah termasuk tipe recumbent, karena posisi aksialnya sudah hampir horizontal. Di tempat lain kalian juga bisa melihat, di depan kalian ini adalah syncline atau pegunungan lipatan, yaitu terlipat ke bawah. Kalian bisa melihat melengkung, terus di bawah itu lihat stratigrafinya itu melengkung ke bawah, jadi dia semacam kayak tenggelam karena ada proses tektoniknya. Dan itu kalau semakin ke kanan saya, itu semakin rumit. Bahkan di sebelah air terjun itu kalian bisa melihat, itu seperti ada huruf A yang jatuh ke kanan, itu terlihat semacam segini-ginian, terlipat. Perlipatannya sangat kuat sekali. Bukan lagi kelipat ke atas, tapi terlipatnya sudah ke samping. Nah, di tempat ini kita juga melihat adanya kemungkinan struktur sesar. Kalian perhatikan retakan yang menjalar ke atas itu. Dari bawah ke atas, itu kemungkinan adalah retakan yang dihasilkan oleh bidang sesar. Dan dua bidang di kanan kirinya, yang sebelah sini dan sebelah sini, itu batuannya beda. Harusnya kalau bukan sesar, harusnya batuannya itu sama, harus memanjang sama. Coba kita mendekat. Nah, di sini, di sebelah kanan bidang sesar ini batuannya itu adalah, ini tuf ini, sepertinya ini tuf, atau yang berasal dari abu vulkanik yang sudah mengalami litifikasi atau telah mengeras atau membatu. Jadinya seperti ini, warnanya putih-putih ini. Warnanya seperti ini. Ini tuf. Sementara yang kiri ini batuannya solid. Kemungkinan kalau tidak lava ya breksi ini. Ini sudah mulai lapuk-lapuk. Nah, di tengah ini ada zona hancuran ini. Ini membuat batuannya lebih hancur. Seperti serpian-serpian ini. Inilah yang disebut sebagai breksi sesar, atau zona hancuran akibat adanya proses penyesaran. Sementara yang di kanannya ini tetap solid, sementara yang di kirinya juga tetap solid. Yang dilewati sesar ini akan hancur, menjadi seperti semacam serpian-serpian ini. Nah, di sini kita juga menemukan adanya struktur sesar, di mana yang putih dan agak gelap ini yang menjalar ke atas itu adalah bidang pertemuannya antara bidang yang kanan dan kiri, atau bidang sesarnya, menjalar terus sampai ke atas. Bahkan kalau kita perhatikan di zona breksinya ini bahkan sampai terisi oleh mineral kuarsa.
Ini yang putih-putih ini kuarsa. Ini bahkan sampai terisi oleh mineral kuarsa. Pertanyaannya, apakah ada emasnya? Bisa dikatakan di tempat ini itu sudah mengalami proses deformasi yang sangat kuat akibat proses tektonik dari selatan Pulau Jawa, yaitu dari subduksi lempeng Australia atau dari Samudra Hindia. Jadi di sini kenampakannya itu sangat-sangat kompleks, bukan hanya ada sesar, bukan hanya ada lipatan baik sinkline maupun antikline, bahkan juga ada lipatan yang tersesarkan. Jadi begitu rumit sekali proses tektonik di sini sehingga menghasilkan proses geologi struktur yang juga tidak kalah rumit. Dan semua ini berada di kompleks Gunung Api Purba Pulau Jawa. Sekarang ini kita sedang berada di dalam perut sebuah gunung api purba.